Sosiologi belum kah? Sebentar ya, saya buka di Google Drive dulu. Yang saya bagi di ini ya, Patrick ya. Yang saya bagi di mana? Iya, Pak. Di WA, silakan di download. Kita temannya download bagi yang bisa ya. Dan itu nanti di share screen secara berurutan ya. Saya coba di next dulu dan. Oke, Dani ya. Coba. Oke, next. Sampai terakhir. Oke. Next. Lagi. Oke. Teman-teman dibaca dulu ya keempat slide yang saya bagikan. Halo? Di keempat slide yang saya bagi, dilihat baca sekilas, sekitar 10-15 menit ke depan saya kembali. Oke? Saya mau sholat dulu.
Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dani, silakan di-share screen kembali PowerPoint-nya. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Dani, bisa di-share screen kembali? Suara saya jelas saja ya, kedengaran teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke ya. Soalnya saya tidak pakai headset. Kalau oke aja, saya lanjut ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. Today, I would like to continue our class, yeah. And topics for today about postmodernism, yeah. This is the 10th meeting, yeah, for our class. And then, I have a target, yeah, for 2 meetings. I would like to explain you about postmodernism, 2 meeting about post-colonialism and maybe multiculturalism, yeah, and also 2 meeting about post-colonialism and also Marxism maybe, or 2 meetings about how to say the example of the application of sociology of literature in academic writing or academic research, ya. Jadi saya akan nanti di akhir tolong Patrick ketua kelas diingatkan ya untuk men-share the example of some thesis or journal or paper, yeah, they relate to or the example of sociology of literature research application. Oke, contoh aplikasinya kayak apa? Ini sih beberapa agak nyambung sebenarnya, the strong relation or the similar case, for example, multiculturalism and sociology of literature. Race and racism itu ada di multiculturalism, ada juga di sociology of literature. Postcolonialism also and postmodernism, literary criticism also consists of sociological issues. Jadi ada semacam how to say keterkaitan ya. Not only relation, hubungan, tapi keterkaitan satu sama lain, gitu ya. The combination maybe, ya. Tuh nanti di 2 pertemuan terakhir saya akan bagikan, because I plan our final test, yeah, final project is how to analyze literary work, yeah, not movie again, but literary work, yeah, using sociology of literature approach. Jadi teman-teman siapkan memang karyanya dari sekarang ya, not movie, but karya sastra, poetry kah, drama kah, novel kah, or how to say a short story. Jadi mulai sekarang baca, tanya kakak angkatannya sebelumnya, tapi jangan diambil tugasnya fully, boleh melihat, meniru ya, tapi jangan copy paste edit ya. Boleh amati tiru modifikasi tapi jangan copy paste edit ya. Sebagai previous research it's okay ya. Nanti tugasnya itu bentuk jurnal itu semacam paper 5 sampai 10 halaman, paling banyak 15 ya, that consists of title, abstract, background theory, method, and also analysis and conclusion reference. Jadi semacam bentuk jurnal ya, teman-teman. I wanna remind you that you are in 6th semester now, and the level of the semester is analysis ya. Setelah knowing, understanding, applying, and analysis. Sorry. Jadi di taksonomi Bloom Anda sekarang di tangga keempat, di tahun keempat.
bagaimana bisa mengetahui teori, memahami teori, mengaplikasikan teori, dan menganalisis karya menggunakan teori. That's the stage of knowledge, ya. That's the stage of academic life. Jadi your academic journey begin, ya, in knowing. Mata kuliah pengantar itu tujuannya knowing, ya. Anda paham, it's okay, ya. Mata kuliah teori itu tujuannya understanding. You understand, it's okay. But mata kuliah literary criticism, ya, kritik sastra itu applying, ya. Criticism yang sudah applying how to apply the theory, ya. Nah, di atasnya lagi analysis, menggunakan bukan lagi sekedar mengaplikasikan, tapi to analyze the case, to analyze a problem using the theory method, using a theory approach and method. Jadi sekarang ini teman-teman semester 6, kira-kira semester calon-calon sarjana, ya, graduate candidate, okay. Jadi pikiran Anda sudah harus diganti. You must change your mindset, ya, to have the ability, ya, in analysis level. Level Anda sekarang ini problem solver, level analysis, okay. Nah, that's why saya sering ingatkan, there is no analysis without understand the theory and method. Oke, semester ini juga Anda belajar method. Semester depan Anda bikin proposal. Semester depannya lagi Anda ujian proposal maybe, or proposal dan seminar hasil, ya, dan pendadaran. So prepare yourself from now on. Nah, semester ini saya banyak memberikan motivasi, inspirasi, sharing, approach, ya, and also the way how to gain your target, your goal, ya, bisa sarjana sampai di semester 8. Paling lama lah semester 10 kira-kira bagi yang aktif di luar dunia akademik, yang berorganisasi atau yang kerja, yang magang, yang merintis bisnis atau apa gitu, ya. Itu mungkin. Tapi Anda yang fokus to finish your study, to graduate your study in 8th semester, ya. Prepare from now on. Yeah. Understandably, your theory or approach that you will use to your research. Ya, jadi siapkan secara matang, ya, tugas Anda. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda untuk melihat satu approach in sociology of literature. Sesungguhnya ini juga digunakan di dalam postmodernism, literary criticism. Cuman mindsetnya berbeda. Kalau di literary criticism itu kita mengkritik karya menggunakan approach cara pandang itu, ya, sebenarnya kurang lebih sama. Di sociology of literature, we use the sociology theory, postmodernism sociological theory, to analyze and to identify the case or the representation of postmodernism issue or postmodernism phenomena in the work, in literary work. I mean, okay, that's the key terms or the key concept of this topic. Ya, jadi postmodernism itu dicari kasusnya, dilihat penghadiran postmodernisme di dalam satu karya. Kira-kira begitu. Apalagi sekarang dengan maraknya film-film animation, ya, dengan kritik terhadap Eurocentrism and also modernism, ya, science, the critic of science, ya, yang rasional dan empirik, dengan maraknya film-film horor misalnya, film-film yang berbau magic kan, sains kan sangat tidak mengakui keberadaan hal-hal yang mistik, ya, karena tidak rasional dan tidak empirik. But nowadays
the representation of magic life in literary work and also in movie, ya, re-exist. Oke. Nah, kita lanjut. Coba ini dipercepat aja ya. Dan ini post-structuralism, teman-teman. Jadi postmodernisme itu berasal dari post-structuralism. Oke. Post-structuralism itu adalah akar dari postmodernisme. Sederhananya begini. Postmodernisme itu adalah the application or the existency of post-structuralism in social theory. Jadi wujudnya poststrukturalisme di dunia sosial bernama postmodernism. The critic of post-structuralism or the post-structural thinkers toward the modernity, produce postmodernism theory. Jadi kritiknya para poststrukturalis, pemikir-pemikir poststruk terhadap kehidupan sosial melahirkan pendekatan yang namanya postmodernism. So that's why we know that postmodernism exists in social theory also, social and cultural theory also, in the real life or in the social life. Okay, postmodernisme itu adalah kehidupan sosial, but represented and exists also in literary work. Ingat ya, hubungan dunia sosial atau dunia nyata dan dunia fiksi atau dunia sastra. Literary work is the reflection of literary work is the reflection of real life or social life. Jadi postmodernisme itu juga, karya sastra juga itu merefleksikan postmodernisme. Nah, seberapa banyak unsur-unsur postmodernisme yang ada di dalam karya, itu yang dipelajari dalam sosiologi sastra postmodernisme. Oke. Jadi paling sederhananya kira-kira begini. Isu-isu postmodernisme apa sih yang ada di karya itu? Kira-kira begitu cara ininya. Misalnya ada tentang lokality dan seterusnya. Oke, next kita lihat ya. Apa sih meaning and signification? Given or constructed, common sense or uncommon sense. Ya, ini soal apakah makna itu dikonstruksi ataukah ada dengan sendirinya. Kata postmodernisme dan poststrukturalisme, everything is constructed in the work, especially in the text. Semuanya dikonstruksi. Makanya ada dekonstruksi untuk mengkritik konstruksi yang dianggap mapan. Oke, next. Nah, this is the keyword. Ada hierarchy, dominant, and subordinate. Teman-teman, kalau ada yang tidak paham, silakan dijawab ya, because this is only repetition, from the literary theory. Anda mendapat mata kuliah teori sastra, theory of culture juga, theory of literature, theory of culture. Ini sudah pengulangan. Sekarang saya review aja. Kalau Anda tidak tahu, boleh cari di kamus atau boleh tanya saya kembali ya. I only explain you briefly because the target of this lecture not to make you understand again about the theory, but how to apply it. Jadi Anda yang tidak paham silakan belajar lagi untuk memahami teori supaya Anda bisa menggunakan. Because it is impossible to apply the theory, to analyze a problem using the theory without understand the theory. Okay? Anda yang belum paham betul tentang sebuah teori, usahakan Anda paham karena tidak mungkin Anda menggunakan. It is impossible for you to use or to apply the theory to analyze a problem or issues without understand that theory. Okay? Tidak mungkin Anda mampu mengaplikasikan atau menganalisis sebuah masalah kalau Anda tidak paham teorinya. Kan bisa copy paste, Pak. Sebisa mungkin tidak diketahui. Yes, sekarang sudah ada plagiarism checker. Beberapa kakak angkatan Anda, termasuk bimbingan saya, kedapatan oleh para penguji dan juga para pembimbingnya, ya, copy paste. Dan beberapa harus diulang. Ada juga yang nyewa orang, bayar temennya, dikerjain. Dia tidak paham, disuruh ngulang proposal. Can imagine deh, Anda sudah semester 14, tiba-tiba disuruh ngulang teori.
tiba-tiba disuruh ngulang untuk ujian proposal, ya. It's very difficult and it make us shy, ya. Itu sangat memalukan gitu ya. Nah, jadi sekarang mumpung ada semester 6 masih ada jeda 1 tahun, 2 semester, ya, effort yourself, ya, encourage yourself to learn and learn harder than before. Ya, dan harus belajar keras, tidak bisa tidak. There is no shortcut. Ya, saya beberapa kali bilang, ya, kalau ada yang merasa gampang aja jadi sarjana sastra karena hanya menganalisis teori dan novel, suruh mereka masuk dan mengalami proses seperti yang Anda jalani. There is no shortcut to be the graduation from our lecture, ya, for our department. Kira-kira begitu. Jadi Anda harus paham teorinya, mampu mengaplikasikan dan menganalisis teori, menganalisis sebuah masalah menggunakan teori. Itu yang ingin saya tekankan dari sekarang. Ya, hierarki itu ada yang dominan, ada subordinat. Jadi ini egaliter, ini hierarkis. Ini equal, setara, ini hierarkis. Ya, relation yang hierarki. Itu. Kemudian ada dominan dan subordinat. Itu saya bilang, di mana ada hierarki, di situ ada yang dominan, di situ ada subordinat. Yang subordinat, ya. Jadi ada dominan yang subordinat. Dalam hierarki, dalam postmodernisme yang dianggap dominan itu adalah kehidupan modern, ya, yang saintifik, yang rasional empirik serba teknologi, yang tradisional tersingkir, gitu ya, yang tidak modern. Apa sih, nanti kita lihat pemikiran-pemikiran modern itu seperti apa. Intinya dari modern adalah modernism is a result of Renaissance that produce rational and empiric thinking, ya. Rational and empiric thought, ya, pemikiran rasional dan empirik. Itulah modernisme. Itulah yang dikritik. Kenapa postmodernisme mengkritik modernisme? Karena modernisme menghasilkan hal-hal yang ternyata tidak juga memberikan kemajuan atau kemaslahatan umat. For example, the exploitation of the human and also the exploitation of nature and environment. Ya, alam rusak, manusia dieksploitasi. Ada nuklir yang bisa menghancurkan 1000 bumi, itu kan irasional. Postmodernism criticize the irrationality of modernism that claim they're so rasional. Jadi postmodernisme itu mengkritik irasionalitas modernisme yang mengklaim dirinya rasional. Sebagai contoh, pemanasan global adalah hasil dari modernisme. Hasil dari industrialisasi kapitalisme, ya, yang menghasilkan pemanasan global sehingga ada climate change. Climate change is the result of modernism. That's why the postmodernism activists, postmodernism thinkers, ya, postmodernism philosophers criticize the way of life of modernism because produce climate change, ya, menghasilkan pemanasan global, ya, kerusakan lingkungan, eksploitasi manusia. That's the produce of modernism. Itu kenapa postmodernisme mengkritik. Hey, it's irrational. Itu tidak masuk akal kok dilanjutkan. Proyek nuklir itu tidak masuk akal. Modernism also creates some world war. Hey, bunuh-bunuhan itu tidak rasional. That's the produce of modernism. That's why postmodernism criticize modernism. Itu kenapa irasionalitas itu semua dikritik oleh postmodernism philosopher. Itu tidak masuk akal. Consumerism also. Orang tidak butuh, tapi disuruh belanja terus, ya. Kalau saya suka nyanyi itu iklannya Shopee. Nah, yang suka belanja Shopee, itu kan irasional. Anda tidak butuh, tapi kok belanja terus, ya. Munculnya kartu kredit sekarang, e-commerce itu kan exploit our desire, ya. Manusia dieksploitasi hasrat untuk the desire to consume-nya. That's irrational. Kenapa itu dilanjutkan terus? That's the critic of postmodernism toward modernism life, ya. Itu kritik-kritik seperti itu yang coba disampaikan oleh postmodernism. Okay? Jadi segala sesuatu produk
modernisme yang tidak masuk akal itu dikritik oleh postmodernisme. Konstruktivisme, orang belanja terus, gitu ya. Orang bikin mobil terus, bikin nuklir terus, emangnya itu mau dimakan, kata pemikir postmodernisme. Itu kok dilanjutkan terus, apalagi di Kalimantan ya. Gunung hutan kok, sungai-sungai dikeruk terus, dirusak terus. Itu kan tidak masuk akal sebenarnya. Ya, ada lebih tidak masuk akal di satu daerah di Kukar, itu sungai, di bawahnya ada batu bara, sungai itu mau ditambang batu bara. Bayangkan, itu kurang tidak masuk akal apa sebenarnya. Tapi izinnya keluar aja. That's the irrationality. Actually, itu adalah irrasionalitas, but still exists and continue. Ada aja terus, dikasih izin aja terus, dan berlanjut terus. Yang protes digebukin, ditangkapi dan seterusnya. That's the irrationality, ya. Itu justru membantah the project of modernism, ya, mengkritik kemasuk akalan yang diperjuangkan oleh modernism ketika mengkritik mysticism. You have to know that modernism lahir karena mengkritik mistisisme dan juga the authority of authoritarianism of the church in Europe, ya, mengkritik otoritarianisme gereja, katanya tidak masuk akal dan seterusnya, mistisisme dan seterusnya dikritik oleh modernisme, ya. Tapi justru sekarang juga menimbulkan irasionalitas baru. Jadi keywordsnya irrationality, rationality, and irrationality, ya. Gitu. Ada emancipatory, equality, and equality, itu yang saya bilang dari dominan hierarkis ke equality dan equality. Superiority and inferiority, ada eksklusi, inklusi, ada hina dan pantas. Apa dan siapa yang membuat seperti itu, lalu kenapa? That's the critical question of postmodernism theory. Or postmodernism approach. Apakah itu nanti akan dihadirkan dalam karya sastra? It's the question for you and the assignment for you, for us to identify and analyze the existence of postmodernism issues in literary work. Okay, next, dan ada metafisika dan teologi. Nah, metafisika dan teologi inilah yang dikritik oleh modernism. Okay, dikritik dengan menggunakan rasional dan empirik, yang nyata dan masuk akal aja lah. Yang mengawang-awan di langit-langit ketujuh itu kita tinggalkan aja, kita turun ke bumi yang masuk akal dan rasional. Tapi ada yang dipuja yang lain. Yang segala dipuja-puja, misalnya dewa-dewi, itu kan tidak disuka oleh modernism yang akarnya adalah science, ya, scientific, rational, and empiric approach. Tapi yang masuk jelas-jelas itu, ya, kerusakan alam, kerusakan lingkungan, pencairan es, ya, bahkan ada perdagangan carbon trade. Kalimantan dapat itu. Jadi setiap lembar daun dan pohon, batang pohon di Kalimantan itu dinilai oleh Uni Eropa dan dibayar ke pemerintah Indonesia sebagai carbon trade. Jadi Eropa tidak tanam pohon, tanam beton, tanam pabrik, ya. Tapi Indonesia yang tanam pohon supaya bumi seimbang. Disuruh kita tanam pohon, mereka industrialisasinya tetap dilanjut, ya. Tapi tidak masuk akal juga karena beberapa sumber dayanya, misalnya sawit, batu bara, dan also other mining resources, ya, itu juga dibutuh Eropa dan Western country or developed country, ya. Nah, itu semua juga itu menciptakan create the irrationality, ya. Lingkungan katanya mau dijaga, tapi tidak bisa juga ditahan untuk tidak dikeruk, ya. Mau menciptakan the equality, tapi ternyata tetap kesenjangan tetap muncul dan seterusnya. Nah, itu yang ini, ya, metafisik, generalisasi dan partikularisasi. Strukturalisme menentang generalisasi dan hierarki struktural. Oke, next. Kita lanjut, ya. Tidak ada identitas mutlak, anti-esensialisme, ujaran versus tulisan, tulisan adalah tanda bagi ucapan mental. Ini post-structuralism. Next. Ini tentang filsafat bahasa, konvensi yang ditentang anti-kemapanan. Anti-kemapanan modernism that creates capitalism and communism, ya. Nah, sekarang, for example, teman-teman, there are the competition in the worldwide, in the world hegemony between China and US, America, I mean China and America, China and communist, America and capitalist,
this is also the product of modernism. Jadi mau kapitalisme, komunisme, sosialisme, itu semua adalah produk dari modernisme. Postmodernism criticize both of them. Keduanya itu dikritik. Hey, kalian ini bikin pertandingan perdagangan aja, itu merusak alam. Tanding-tandingan untuk apa? Tanding-tandingan untuk bikin nuklir, perdagangan, bikin beton, jalur ini, jalur itu, ya, itu sangat anthropocentrism. Nah, satu kunci, one keyword of postmodernism is criticize anthropocentrism, ya, mengkritik pemusatan terhadap manusia, termasuk pemusatan terhadap pemikiran manusia saja. Itu kenapa di zaman COVID ini sebenarnya kritik juga terhadap modernism, because human not only the center. COVID juga, virus juga menjadi center. Ya, so one project of postmodernism is the centering center. Ya, okay, next. Ini dia arbitrary semena-mena. Next, ya, balik-balik. Konvensional, kesepakatan. Ini ya, fix, unfix, dan fixation of meaning. Termasuk fix, unfix, and fixation of modernism. Itu yang dikritik, ya. Jadi yang kalau dianggap modernisme mapan, nah itu justru itu yang dikritik oleh postmodernism. Oke, next. Oke, ini sama aja, lanjut. Menurut saya ini postmodernisme, post-structuralism, ya. Next saja, dan kita lanjut. Next. Balik. Nah, ini yang post-structuralism, ya. Ini contoh, teman-teman. This is the example, the application of post-structuralism in social life. So, this is the part of postmodernism, because post-structuralism that exists in social life, exists di kehidupan sosial. Nah, contoh misalnya bagaimana mengkritik postmodernisme. Mengkritik modernisme. Modernisme menganggap bahwasanya salah satu produk dari modernisme adalah white man superiority. Karena yang dianggap modern dan cerah saja itu adalah barat, kulit putih, dan laki-laki dominan. Oke. Sehingga salah satu kritik postmodernisme sebagai contoh adalah the existence of this. Cantik itu putih, tak berbulu, alias mulus. Ini adalah pengopanan makna definisi cantik. This is the definition of beautiful, the definition of beauty and pretty, yeah, using the white people superiority. Di dunia modern, di balik dari modernitas itu adalah white man superiority, white superiority, ya, kualitas putih, sehingga segala-gala yang putih, yang ala barat, ala modern, ala Eropa, itu yang dianggap top, itu yang dianggap dominan. Sampai definisi cantik juga. Meskipun sekarang bergeser ke Korea, ya, Korean way, seperti itu. Tapi itu juga, kalau itu dimapankan, difixkan, the fixation of meaning about the definition of beautiful, ya. So postmodernism also criticize. Jadi itu juga mengkritik definisi itu. Oke, didekonstruksi sehingga cantik itu tidak saja putih dan mulus. Kita juga ini yang berkulit hitam, berkulit berwarna, berkulit colored juga, yang berkulit coklat, sawo matang juga ada definisi cantiknya. So we do the decentering of center, the meaning of beautiful or the definition of beautiful. Jadi didekonstruksi sehingga makna itu tersebar, tidak lagi semata-mata bahwasanya cantik itu harus putih dan mulus, ya. Oke, lanjut. Laki-laki sejati itu macho seperti iklan Elmen dan kuku Bima, six pack, berotot, tinggi dan tidak gendut, gitu ya. Nah, ini juga definisi dari modernism mendefinisikan yang begitu.
fixation of meaning, ya, mengkonstruksi makna dominan dan mapan di dunia sosial, gitu ya. This is also the product of modernism that define the fixed meaning of a case. For example, the definition of handsome and also definition of beautiful. Ya, begitu. Next, lanjut. Ini juga lanjut. Kita mau pindah ke slide selanjutnya ya. Next. Ini poststrukturalisme yang bersentuhan dengan dunia sosial akibat modernitas melahirkan postmodernism. Next. Nah, ini beberapa tema, teman-teman. This is some themes of postmodernism. You can read also in some literary theory and cultural theory. Anda bisa baca bukunya Philip Smith, and also bukunya Dobie, ya, atau langsung baca bukunya Jean Baudrillard, Friedrich Nietzsche, Michel Foucault, Jacques Derrida, and some of postmodernism philosopher. Yang paling eksisif Derrida and Lyotard. Oke, kita lihat apa sih temanya postmodernisme itu. Kalau Baudrillard ada dua yang paling sering, itu masyarakat konsumen dan hyperreality. That's the theory of Baudrillard. Anda harus baca bukunya dan mendiskusikan isi bukunya to understand this theory. Without that, nonsense. There is no way. There is no shortcut. Ya. For your information, to share you, ya, saya belajar teori ini tuh 2009 mulai, 2010 tepatnya, ya, sampai saya master itu tahun 2015. Oke, 2011 mata kuliah saya sudah habis. Saya KKN 2010 ya, untuk Anda ketahui ya. Social theory and cultural theory yang saya ajarkan sekarang itu, ya, there's no shortcut. Sudah 10 tahun, lebih sedikit 10 tahun lah bersihnya, saya membaca, mempelajari itu, mendiskusikan dengan itu, mengikuti seminar, ya, mendekati sengaja orang-orang yang paham teori itu untuk berteman, bersahabat, bahkan menjadikannya mentor to understand the theory, ya, to be the academician, to be the lecturer about this, ya. So this is not the simple process, teman-teman, ya. Jadi Anda yang target terdekatnya mampu lulus mata kuliah ini, target dekatnya lagi di kedepannya lagi mampu menggunakan teori ini untuk menjadi sarjana, target lebih jauh lagi mungkin Anda bercita-cita menjadi academician, author, ya, literary author, mau menjadi penulis karya sastra ataupun apapun itu ke depan, apalagi yang mau jadi academician, ya, or to be the practitioner in society, ya, I suggest you to learn and learn more. Jadi konsep-konsep ini, teman-teman, dari Jean Baudrillard tentang consumer society and hyperreality, Lyotard tentang the death of great narration, ya. Kemudian ada Jacques Derrida about the construction of meaning in modern life. Kemudian ada Michel Foucault tentang knowledge power, history, genealogy, archaeology, lion and knowledge, ya, power and knowledge. Itu semua tema-tema yang akan kita diskusikan hari ini dan ke depan, beberapa pertemuan ke depan. Nah, itu ya saya ingin cerita, ya, to inspire you and motivate you, ya. Tahun 2010-an itu saya ikut klub-klub diskusi, saya ikut kelasnya Sociology of Literature juga, sosiologi sastra. Setelah itu ada namanya seminar praskripsi sastra. Saya ambil social theory or social issues that represented in literary work. That's why I must read the socio-cultural theory, especially about the sociological theory about Marxism, conflict theory, Marxism, social movement theory, and also Gramsci, ya, yang neo-Marxism, juga tentang and also about sociology of literary itself, the books of Sapardi,
siapa lagi, Prof. Faruk, Lucien Goldman. Saya baca semua buku-buku yang sosiologi teori itu, Ian Watt, kemudian satu lagi yang sosiologi of theory, ya, teori-teori sosiologi dari 2010, teman-teman. Saya belajar tentang itu, prepare my proposal tahun 2010 akhir, di semester 7, ya, sudah tahun 2010 saya, ya 2010 akhir, ya, semester 10 saya ambil seminar, namanya sih waktu itu apa ya, seminar praskripsi namanya, itu ya. Saya ngajukan proposal saya 2010, ya, dan 2010 juga saya KKN di semester 6, 2011 semester 7 ya saya KKN itu di akhir. Semester 7 2010 akhir itu saya KKN sekaligus ngambil seminar praskripsi, proposal sudah, seminar proposal semester 6 ya saya ambil seminar praskripsi. Dan semester 8 2011 saya ngambil tesis, ya sudah final ini. Tapi saya tidak selesaikan karena saya harus mempelajari kembali, ya, teori-teori yang saya harus pelajari untuk skripsi saya, sembari aktif berorganisasi dan seterusnya. Akhirnya selesai 3 tahun kemudian, 2013 Maret, 2,5 tahun lah kira-kira. Tapi di sela-sela itu saya benar-benar mendalami social theory, cultural theory, and also literary theory. Jadi ada 3 teman-teman yang saya pelajari. Anda kan hanya belajar literary theory and also socio-cultural theory, ya, digabung ini social and cultural theory digabung di theory of culture sebenarnya. Saya belajar ini 2 kembali, ya, untuk skripsi saya. And then after that, setelah itu 2013 saya lanjut studi. Tahun 2013 belajar lagi tentang, kalau Anda lihat transkrip nilai saya, situ ada social theory and also cultural studies perspektif. Sampai 2015 berarti sudah 5 tahun. Setelah itu jadi dosen, setelah itu jadi peneliti sekitar setahun, dosen honorer setahun. Habis itu ke Unmul 2017 sampai sekarang, yaitu 2010 sampai 2020 itu saya belajar literary theory, masih belajar ya untuk mendalami literary theory, social and cultural theory. Oke. Nah, sampai sekarang saya share ke teman-teman, itu prosesnya 10 tahun. Anda 1 semester, 2 semester aja, actually to understand that it's okay. Tapi to apply that you need more the hard effort, ya, kerja keras untuk mempelajari itu, ya. Ini share ke Anda bukan untuk menyombongkan diri, bukan juga untuk menakut-nakuti Anda, tapi I describe you, ya, how to work step by step proses. Semua butuh proses ya teman-teman. Mau jadi apapun Anda butuh proses. Anda orang kaya, mau melanjutkan bisnis keluarga, ya, Anda juga harus punya pengetahuan dan pengalaman, knowledge and experience, ya, how to manage the family business, for example. Kalau Anda tinggal mewarisi, kalau Anda baru membangun itu lebih sulit lagi, ya, itu lebih menantang lagi. You will face the more challenge about that. Okay? Apalagi mau jadi sarjana, setelah itu baru mau cari kerja. Itu hal yang lebih menantang lagi. Ya, of course difficult, but pasti sulit, apalagi kondisi sekarang yang COVID, but we must optimis, ya, to gain that. But it have the criteria, banyak syaratnya, ya, yaitu belajar keras dan harus punya pengalaman dan proses yang lebih simultan, ya. Kira begitu. Oke, saya lanjut ya. This is the issues of postmodernism. Oke, next. Nah, this is the terms of postmodernism in literature.
Ini contoh-contoh tema-temanya postmodernisme di dalam karya sastra. Oh iya, locality also the issues of postmodernism. Baudrillard juga ada nyinggung, kalau bukan Baudrillard, Lyotard lah kira-kira. Anda bisa cari di buku-buku teori about culture and postmodernism. There are some specific books about postmodernism theory for general and also for literary work. Sorry, for literary research. Oke, itu contoh. Nah, ini beberapa tema teman-teman. Locality versus modernity itu tema tentang modernisme. Untuk contoh deh di Kalimantan, kalau mau lihat temanya modernitas dan lokalitas, film novel-novelnya Korilayun Rampan. That a story about the Dayak Benuak cultural life. That save the nature, save the forest, save the river, itu semuanya kan lokalitas semua. Local wisdom. A work that represent or story about local wisdom, local value, local culture, that the part or the existence of postmodernism ideas in the world. Jadi itu contoh eksistensi atau keberadaan atau wujud dan representasi atau deskripsi postmodernism, issues postmodernism, thoughts, pemikiran postmodernism di dalam karya sastra. Kalau ada pertentangan antara Juku Pija dengan KFC, ya itu posmo sekali. Bahwasan Juku Pija juga setara dengan KFC. Jangan menganggap McDonald lebih bagus daripada nasi kuning Lampung misalnya. Kalau kita mengidolakan McDonald, KFC, apalagi Starbucks daripada warung Majonegoro misalnya, atau makanan-makanan lokal, nah itu berarti sudah modernisme. Postmodernisme mengkritik itu. Jangan menganggap ada hierarki dalam soal makanan. Semuanya setara, semuanya lezat. Semuanya oke. Hanya kapitalisme lah as a product of modernism that creates the hierarchy of meaning, the hierarchy of taste, and the hierarchy of selera, ya, itu menciptakan hierarki selera to emphasize or to affect us, to hegemoni us, ya, untuk menghegemoni kita, ya, that McDonald, KFC, Starbucks is more prestige than others. Ya, postmodernisme mengkritik itu. Minum kopi di pinggir jalan di tepian juga itu bagus. Itu tidak kalah baik dengan kopi di Starbucks, makan di KFC, McDonald, dan seterusnya. Kenapa bisa ada hierarchy of meaning? That's created by capitalism. Itu dikonstruksi oleh kapitalisme, by orang-orang kaya, by the oligarch, ya, yang menghegemoni pikiran kita, mempengaruhi pikiran kita bahwasanya, kalau mau keren minum ini, makan di sini, sehingga yang lain tidak keren. Nah, itu yang dikritik oleh post-structuralism and postmodernism, the hierarchy of meaning, the fixation of meaning by the capitalism, especially the cultural industry. Kenapa di hierarki diciptakan konstruksi berpikir yang hierarkis begitu? Ya supaya Anda beli, dompet Anda dikuras, duit Anda diambilin, mereka tambah kaya. Ya. So postmodernism criticize also the capitalism, especially the late capitalism, kapitalisme lanjut that concern with the symbolic economy, the symbolic consumption. Kita sorry to say ya, kita makan di KFC, saya misalnya, habis 100.000, keluar kena angin, saya masih lapar. Dan kalau saya makan 100.000 di Bojonegoro, atau di warung-warung putih, warung Banjar, ya, kena angin, saya ketiduran. Kenapa? Kekenyangan. Itu bedanya. Kalau kita cari kenyang aja, karena kita bukan orang-orang yang kaya banget, ya, makanlah 100.000 di warung Bojonegoro atau warung-warung Banjar yang ada di Samarinda, ya. Kecuali kalau Anda mau jadi social climber, social climb, mau panjat sosial. Yang dikonsumsi apa? Symbolic power, symbolic consumption.
Simbolik itu siapa mengkonstruksi maknanya, meaningnya. Kapitalism, kata para postmodern, bukan saya ya. Saya tidak bilang Anda jangan makan di KFC dan McD dan semuanya itu, ya. Tapi realize that you consume the symbol on, ya. Kalau Anda mau cari kenyang, ya, jangan makan di sini. Kalau kenyang, benar-benar kenyang ya, kecuali Anda cari kekenyangan prestis, ya, apalagi ada sosial media supaya Anda dapat recognition dan seterusnya, ya. It's okay, because that's also the hierarchy of needs by Maslow, ya. So postmodernism also criticize the construction of desire, ya, konstruksi desire karena mahal. Oke. Ini rasional dan irasional versus suprarasional. Ada hyperreality juga tadi, mystic and logic, ya, yang mystic dan yang logic, yang masuk akal dan yang mistik, itu juga postmodernism. Jadi di karya sastra kalau ada misalnya, for example, Twilight itu kan Dracula, apa ya, vampir itu kan sangat tidak masuk akal, but exist in literary world. That they construct the real or the modern assumption in literary work or movie, ya. Munculnya Twilight, for example, also the magic life of Harry Potter. Harry Potter is the postmodernism literary work, ya. Kemudian yang munculnya lagi yang story about Aragorn, apalagi yang Thor, ya, yang karya-karya yang, and also Joker it also criticize the modernism life that create the poorness, that create the poor people, the inequality of economic life in the city, ya. Joker itu film yang sangat-sangat postmodern, karena yang modern create itu adalah Batman, siapa yang kaya dan seterusnya, gitu ya. Joker show us the inequality and the brutality of modernism and capitalism. Bahwasanya ada orang yang kaya sekali, ada orang yang miskin sekali. The disparity of economic access, ya, the inequality of redistribution, ya, itu creates the critic of modernism. Itu sangat postmodernism, ya, karena mengkritik the existence of the inequality of capital. Oke, ada teknologi dan manual, tradition and modern. Jadi yang berbau tradisi, ya. Misalnya sekarang narasi-narasi tentang tradition itu mulai diangkat, itu sangat postmodernisme. Oke, karena dulu di era modernisme dan sekarang sih masih. Sekarang ini modernism, postmodernism hidup teman-teman, but our signification, ya. Our pemaknaan kita itu yang berbeda saja. Oke. Itu yang harus dipahami. Next. Habis. Dan sampai di sini ada yang mau ditanyakan sambil Dani mengganti slide, ya. Dan saya minta slide yang selanjutnya, ya, PPT selanjutnya di-share. We still have some minutes for this class. Sampai di sini ada yang bertanyakan teman-teman about postmodernism? Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan memang, ya. Kalau ada yang tidak ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada yang berminat tentang postmodernism, baca bukunya, atau boleh discuss dengan saya. Kalau misalnya memang ada yang punya interest, kita bisa buka Zoom meeting yang lain untuk spesifik mendiskusikan itu. Oke. Barangkali minggu depan saya sudah sebaiknya meminta Anda, ya, menyetor, mulai sekarang cari karya apa dan teorinya. Pendekatannya apa yang Anda mau gunakan, gitu ya. Toh juga semua PowerPoint-nya sudah saya share di Google Drive. Anda bisa mengakses, membuka, dan membaca-baca kira-kira Anda tertarik dengan yang mana, kemudian apa yang Anda mau gunakan. Dan termasuk juga gender and feminism, it's also the theory of that. You can use that to analyze. Okay, next, postmodernism.
Nah, ini definition ya teman-teman. Post itu mau post struktural, post modernism, mau post kolonial, post Cold War, post Orba, and post 9/11, post pandemic, ya, itu artinya banyak, not singular meaning, ya. Ada yang berarti setelah, yang paling sering, paling umum ya setelah. Ada yang bermakna melawan, against. Ada yang bermakna melampaui, beyond. Dan ada yang bermakna effect of modernism. Effect after modernism. Jadi postmodernism means after modernism, against modernism, okay, beyond modernism, and also the effect of modernism. Ini semua. Oke, makna postmodernism itu minimal ada 4. Makna poststrukturalism juga begitu, postkolonial juga begitu. Postcolonialism means after colonialism, against colonialism, ya, beyond colonialism, or the effect of colonialism. Okay, and many explanations about it. Okay, the specific explanation, of course. Ini dia ya, modernism itu after tradisional, science and technology, renaissanism, paham. Ya, next, lanjut. Terms postmodern era, postmodernism, school of thought, pahamnya, postmodernity, postmodern conditionnya, and postmodernist after actor of postmodern. Jadi para pemikir, para penganut postmodernism itu disebut postmodernis. Ya, gitu. Oke, next. Apa sih postmodernisme itu? Kritik terhadap modernisme di ranah produksi pengetahuan dan kebudayaan. Modernisme dianggap bermula sejak hadirnya Renaissance sampai pada Perang Dunia Kedua. Ya, sejak Perang Dunia Kedua berakhir, kritik terhadap biang modernitas bermunculan. Ya, masa sih rasionalkah itu perang? Rasionalkah orang bunuh-bunuhan? Invasion toward one nation to other nation, toward one group of people to other group people is rational? Pertanyaannya kaum postmodernis begitu. Masuk akal itu orang bunuh-bunuhan? It's irrational. And why modern people, kenapa manusia modern ya still do that? Masih melakukan itu. Ini sama sekali tidak rasional. Berarti manusia modern mengingkari ya modern men, modern people, ya, against their goals, their dreams, their ambition. Jadi manusia modern dianggap melawan, mengingkari cita-citanya sendiri untuk menjadi rasional. Karena perang dunia itu adalah irrational thing. Itu adalah sesuatu yang irasional. Ya. Itu kenapa hal yang irasional ini harus ditentang, ya. This is irrational. Ini adalah hal yang irasional. Oke. Next. Tokoh-tokoh pemikirnya itu ada Nietzsche, Derrida, Foucault, Baudrillard. Oke. Ada Lyotard dan seterusnya. Banyak lagi sebenarnya, teman-teman. Next. Nah, ini isu-isu postmodern, ya, diulangi lagi. Kalau Nietzsche tentang matinya Tuhan, Derrida deconstruction emancipation, Foucault tentang knowledge power, Baudrillard simulation, hyperreality, and consumer society. Oke, next. Nah, ini para pemikir postmodern, Nietzsche, runtuhnya peradaban barat, masih ya, ini banyak isunya ya teman-teman. Foucault, power relation, Baudrillard tentang consumer society and hyperreality, Derrida about the construction, Lyotard about the death of generation, Frilio about dromology, Debord about society of spectacle. Spectacle ini kepenontonan. Nah, dengan adanya sosial media sekarang, YouTube, Instagram, WhatsApp, and
apalagi TikTok, itu adalah the real spectacle. Spectacle itu artinya kepenontonan, orang yang suka jadi tontonan. Sekarang kan kita disuguhi kepenontonan begitu ya di media sosial. Itu kehidupan postmodern. Yang membahas itu adalah Guidebook. Oke, ini bentuk-bentuk kehidupan postmodernity, kelangsungan hidup kapitalisme melalui proses, melalui produksi dan reproduksi makna. Nah, ini ya soal produksi dan reproduksi makna by capitalism. Yang contoh tadi tentang makna hierarkis, bahwasanya KFC, McDonald, Starbucks, and some of the Fortune 100 company, multinational company in food production, ya, itu semua itu adalah hierarchy of meaning. Ada hierarchy of meaning. Ada penciptaan makna yang hierarkis oleh kapitalisme. Bahwasanya ada yang lebih enak dan lebih prestis dibanding yang lain. Kemudian ada commodification melalui simulasi, spirit obsolescence, itu daur hidup komoditas yang diperpendek. Contoh, dimaksud obsolescence itu, contoh, HP ini sengaja dibuat 2-3 tahun, akan rusak tombolnya, rusak layarnya, dan seterusnya. Dan kita ditawari untuk diganti, diperpendek daur hidupnya. Laptop kita, aplikasi di HP kita, itu harus diupdate terus. Dan begitu diupdate, kuota full. Ya, harus ganti HP, atau tambah spesifikasi, atau apalah, pokoknya sudah tidak relevan lagi, muncul produk baru, muncul tipe baru, ditambah terus, ya, itu namanya obsolescence, ya, yaitu bagaimana supaya spirit daur hidup diperpendek, komoditas diperpendek supaya kita membeli dan mengkonsumsi terus. Oke, laptop juga begitu, barang-barang elektronik juga begitu. Realitas semu yang memunculkan ketidaksadaran massal, ya. The mass unconsciousness, the mass deception, kata para pemikir Frankfurt. Ya, apa itu? Pseudo reality, realitas semu. Ya. Kemudian ada lagi desa global, global village, and global theater. Kata McLuhan ada dalam layar media. Jadi global village itu kita di kampung bisa mengakses seluruh informasi di dunia. Kita tidak kemana-mana. Because the effect of technology, of information, and also the effect of media information. Okay, that's the postmodernism life and postmodernism issues in social life, in society. Nah, ini ideologi masyarakat konsumer adalah diferensiasi produk, gaya hidup, ya, kecepatan. Saya lupa apa istilahnya, nanti saya tampilkan lagi. Serba instan, ya, industri hiburan, miniaturisasi kehidupan, dan libidal ekonomi. Nah, ini tentang masyarakat konsumen yang saya bilang tadi, masyarakat dikondisikan untuk terus mengkonsumsi, apalagi Indonesia yang tinggi angka konsumsinya, ya, baik itu kebutuhan dasar or symbolic need, ya. Kemudian ada industri hiburan, cultural industry, oke. Juga entertainment, ya, apalagi sekarang serba ini ada Spotify, ada Netflix, ya. Itu kita bisa mengakses hiburan dari gadget kita. Ya, ada Anchor, Spotify, Netflix, tinggal beli paketnya, kita akan menikmati itu semua. Ya. That's the example. Kemudian ada miniaturisasi kehidupan. Ini saya bilang McD, KFC, Mall, Disneyland. Itu miniatur-miniatur kehidupan yang selalu menggoda kita untuk mendatangi dan memasukkan di situ. Dalam layar kaca dan tempat. Ya, ada Netflix, ada macam-macam. Ya, saya juga penikmat itu, tapi dengan berusaha untuk tidak berkesadaran semu. Ya, berusaha untuk tetap eksis dan real, gitu ya. Kemudian ada ekonomi libidinal, mesin hawa nafsu, iklan, Shopee, Bukalapak, dan seterusnya, ya, belanja. Nah, gitu. Itu kira-kira. Itu ekonomi hawa nafsu. Kita digoda terus, our desire, hasrat kita untuk to consume. Makanya bukan lagi sekarang cogito ergo sum, ya. Saya berpikir maka saya ada, but consuming ergo sum. Saya mengkonsumsi maka saya ada, ya.
Shopee ergo sum. Saya shopping, saya pakai Shopee, makanya saya eksis. Nah, makanya itu sekarang JNT, JNE, Diki, Post, apa-apa itu semua eksis, laku, e-commerce, ya, penuh. For example, saya sekarang di Kuala Lumpur, setiap saya turun, saya tinggal di apartemen istri dan mertua ya, setiap saya turun ke lobi, di meja resepsionis itu menumpuk belanja online. Jadi kita yang mau ngambil karena pandemi, ngambilnya di meja itu saja ya. Kita cari paket kita tanggal segini kita ambil gitu ya. Nah, itu that's the existence of shopping or the existence kehadiran dari liminal economy. Kita mau berbelanja pakai gadget saja sekarang, e-money, ya, e-wallet dan many dulu e-commerce, sekarang ada e-money, ada e-toll, e-ii dan seterusnya. Mungkin sekarang bahkan ada e-learning, for example now, ya. Itu tidak salah, tapi jangan sampai terjebak dan also affected, apa istilahnya, selain affected yang kecanduan ya, jangan sampai kecanduan dan melupakan the real life. Jangan sampai kita forget the real life. We must human, yeah, we must still exist in the real life. We must not lose our humanity. Jangan kehilangan kemanusiaan kita, ya, because the technological life, because this is the hyper reality, kata Baudrillard. Ya, kita tidak eksis sepenuhnya. Ini adalah hiperrealitas. Jadi budaya sekarang teman-teman adalah screen culture, budaya layar, gitu ya. Dan kita harus mawas cultural scholar, para sarjana, calon sarjana dan sarjana-sarjana kebudayaan, kita harus mawas diri, ya, to still exist in the real life, in the real consciousness, not the pseudo consciousness, bukan di kesadaran sendiri. Saya kira sampai di sini saja dulu ya teman-teman, karena sudah 16.50. Dan ini tolong diingatkan, minggu depan kita lanjut diskusi kita ya tentang ini. Minggu depan ya kita lanjut tentang postmodernism life in literature ya. Oke. Sampai sekian, waktunya sudah habis, 16.51 sekarang. Saya menghargai waktu Anda juga ya. You have the privacy, apalagi yang pandemik sekarang ini banyak hal. Tapi yang mau diskusi lagi tentang postmodernism era or social cultural theory, especially about sociology of literature, we will discuss later, and also we will discuss in WhatsApp group. Oke, atau kalau ada waktu, ada yang meminta buka Zoom, kita boleh diskusi terbatas ya di via Zoom, tapi untuk social theory ini or sociology of literature. Oke, saya kira cukup dulu ya. Kalau ada yang bertanyakan boleh di via WhatsApp group. Saya tutup. Good evening everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.